Ciri-ciri khasnya. Maka bahkan cahaya orang mukmin itu bisa memadamkan cahaya kegelapan yang ada pada saudaranya ketika di dunia. Iyalah, kalau pian mukmin toh nanti teman pian terpengaruh dengan pian. Teman pian yang tadi suka maksiat berkurang akhirnya hilanglah kemaksiatannya bersama dengan pian. Nah, itu salah satu ciri khas orang mukmin itu. Karena itu salah satu bentuk kemukminan itu pada diri kita ialah bila kita melihat bencana dan bala itu bukan dengan kutukan, bukan dengan celaan, karena hakikatnya kita mencela Allah. Kesadaran kan itu kan? Bila kita sudah menggunakan basirah, kita melihat bencana itu bukan kutukan, tapi justru adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajan nur lahabi balwa, karena nur itu pada dasarnya memadamkan api yang menyala-nyala. Bencana itu juga bagaikan bencana atau bagaikan api yang menyala di dalam dada manusia. Bila kita sudah memiliki nur kemukminan atau keimanan yang mendalam kepada Allah, maka api yang menyala-nyala itu padam akibatnya. Sederhana, ada orang putus cinta, sedih enggak? Sedih lah? Sedih Bib lah? Oh, sedih ke Bib? Nah, sedih juga Habib nih, mana pernah putus cinta, ada pernah Habib nih jalan terus cinta. Sedih lah, bila putus cinta tuh sedih lah, sedih sekali. Bib, terpada sedih. Pada saat orang sedang sedih berkabung hati itu api yang menyala-nyala di hatinya. Tapi kalau dia mukmin, api yang menyala-nyala di hatinya itu langsung padam. Subhanallah. Apalagi melihat wanita yang dicintai. Kalau dulu kisah raja-raja, kalau sudah raja mencintai seorang perempuan, belum bisa mendapatkan perempuan itu, sang raja itu biasanya sakit, iyalah, kecuali harus mendapatkan wanita itu baru dia sembuh dari sakitnya. Jadi cinta itu bisa menjadikan orang sakit lah Bib lah ya. Nggih Habib ngaliban Habib nih ya kan. Cinta itu, maka kalau sudah dia menancap di hatinya Pak, ayo tai kambing rasa coklat. Ya lah. Nah, subhanallah. Itu api bagaikan api yang menyala di dadanya. Bila mukmin pian kuat, pian tarik tangan, sholat, pian 2 rakaat, pian tambah lagi sholat-sholat sunat yang lainnya, berzikir, mulai api itu yang menyala-nyala itu mulai padam berkurang. Sembahyang lagi, sebut saja anak muda. Kalau pian melihat teman pian sedang begitu, bisa jatuh, bisa juga tuha mati bini. Kalau anak kawin, kalinya yang mau dikawini wanita juga ada, wanita cantik, bujangan enggak? Tapi wanita bujangan tuh kada mau, sakit hati juga sih Din. Menyala-nyala juga tuh api tuh. Sholat, mau berzikir, ingat pesan Syekh Abdul Qadir Jalani, musyahadah timbulkan. Musyahadah kepada Allah,
padam api itu, padam demi akhirnya padam sama sekali. Subhanallah, bila sudah padam selamat. Nah, ini kisahnya. Itulah keberkahan janji keimanan. Ulun mengisahkan sebuah riwayat kisah yang dikisahkan oleh Imam Qalyubi, Syekh Imam Qalyubi dalam An-Nawadir, sebuah hikayah. Ana zama'ah minal lusus kharaju minal laili ila qat'i tariqi ala qatilah falamma janna alaihim lail ja'u ila ribati bil mafajah faqara'ul bab wa qalu li ahli ribat. Suatu hari ada kelompok pencuri atau perampok atau penyamun. Kalau dulu itu penyamun tuh biasanya menahan orang di jalanan. Kalau mungkin masa-masa 10 tahun yang silam kita pernah dengar biasanya kalau di masyarakat kita itu ada zaman kelotok bahari bib. Nah, kan nanti dicegatnya di bajak sungai kah? Bajak sungai itu kelompok bajak sungai. Ada lagi kalau pakai mobil apa itu? Yang membawa barang-barang tuh mobil apa namanya? Mobil apa? Pon? Bajing loncat, ada bajing loncat di jalan. Ini rupanya kelompok bajing loncat waktu itu, kisah Imam Qalyubi. Keluar mereka dari rumah mereka, jalan mencari tempat-tempat sunyi. Rupanya waktu itu hari masih siang, jadi masih menunggu malam. Akhirnya mereka menemui tempat satu perkampungan, ada di kampung itu, ada di ujung kampung tuh rumah. Lalu dimasukinya rumah tuh. Lalu mereka mengetuk pintu, akhirnya dibukai. Lalu bagian bajak nih, bagian perampok lah, penyamun nih, kami jadinya inna jamaah, sesungguhnya kami ini minal ghazwah, kami ini jamaah peperangan, jamaah orang berjihad di jalan Allah. Oh ya kajar, ampun, ajar pemilik rumah langsung aja dibukai, disilakan aja masuk. Silakan masuk. Ini perampok nih mengaku apa? Mengaku orang-orang jihad berperang untuk agama Allah. Oh senang ya orang rumah nih. Nah di rumah itu, padahal dustainya di rumah itu, ini kisah cahaya mukmin lah. Padahal di rumah itu ada kebetulan pemilik rumah itu punya anaknya sedang sakit panas tubuhnya. Alhamdulillah jarak tuan rumah nih, kebetulan kami minta air ya, minta bacakan lah karena ini kan orang yang sedang berjihad nih berkah. Minta tiupakan banyu ya nah. Jadi nang kepala perampok nih meniupakan ke air. Oh tiupakannya banyu air. Wah, dibacakannya kisahnya nih. Masya Allah. Nah ringkasannya lah. Nah sudah. Akhirnya tengah malam perampok nih keluaran. Kami dulu bertugas dulu jar bagian perampok nih. Ada tugas kami malam ini. Keluarannya merampok. Merampok sudah habis operasi kelelahan, pulang lagi ke rumah tuh. Subuh hari datang ke rumah tuh. Nah, setelah itu yang terjadi, kepala perampok nih melihat anak tadi yang panas tadi itu, panas merodong tadi itu sehat kah? Sudah sehatnya sholat subuh lagi jar. Sholat subuh anak pemilik rumah terima kasih benar jar, karena berkah para pejuang di jalan Allah maka sembuhlah penyakit anakku jar. Masya Allah, subhanallah. Kharajna ila qat'i tariq gairi anallah ta'ala. Masya Allah, akhirnya terduduklah si perampok ini dan akhirnya berkata dia, innama nahnu lusus, kami ini sebenarnya kelompok penyamun perampok, bukan apa-apa. Kami keluar dari tempat kami, persembunyian kami untuk merampok bukan karena Allah bahanullah. Tapi kenapa jadi sembuh, jadi orang anak engkau? Masya Allah. Waqat tubna ilallahi ta'ala patubu jami'an. Maka melihat kejadian itu perampok itu bertobat dia kepada Allah pada malam itu sendiri, dan jadilah mereka patubu jami'an pasaru min jumlatil ghazwah. Akhirnya mereka berniat pun menjadi pejuang di jalan
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa cerita itu? Kata Imam Qalyubi, orang mukmin itu meskipun salah jalan, salah sangka terhadap sesuatu, keberkahan itu masih mereka dapatkan. Subhanallah. Hanya dengan menyangka orang baik, maka sangkaan kebaikan itu tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini penting. Sering kan orang ziarah kubur, belum tentu jadi kuburnya wali. Terserah aja wali kah tidak kah. Yang penting sangkaan yang datang wali, ya kah? Doanya Sidin mendoakan kita, kita mendoakan Sidin, Sidin mendoakan kita. Subhanallah. Mudah-mudahan melewati doa mereka terkabullah segala banyak kan yang sembuh dari sakit, banyak. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan orang di kubur itu, ya lah. Dia mendoakan karena sangkaan yang baik. Orang mukmin melihat air putih, dia pandang air putih ini adalah rahmat dari kasih sayang Allah, dikabulkan Allah, jadi obat baginya, jadi sehat hanya dengan sangkaan. Ayo pian. Subhanallah. Jangankan seperti itu, api neraka saja takut dengan orang mukmin, karena dengan keberadaan orang mukmin padam api neraka. Jadi kalau nak memadamkan api neraka itu timbai aja orang mukmin ke dalam api neraka. Ya Allah, padam bae. Nah, inilah khasiat orang mukmin. Lil fadilah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, pian kehebatan pian diri seorang mukmin, sangka saja apa yang ada di hadapan pian itu kebaikan, apa saja yang sangka pian kebaikan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemanfaatan dan kelebihan Anda sebagai orang mukmin. Masya Allah. Pajah Habibullah. Nah, Ibrahim nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.